Oke, adik-adik sekalian, mari kita bahas untuk soal yang pertama. Mobil A dan mobil B mulai dari titik yang diberikan berjalan pada jalan yang lurus dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dan 50 km per jam. Apabila mobil B mulai berangkat 3 jam setelah mobil A, maka kedua mobil akan bertemu pada jarak berapa dari titik keberangkatan. Oke, biar lebih paham, ilustrasinya seperti ini. Mobil A berangkat dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian disusul oleh mobil B dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, diketahui di soal adik-adik sekalian bahwa mobil A ini menyusul berangkat 3 jam setelah mobil A berangkat. Namun tidak ada informasi bahwa mobil A berangkat pukul berapa. Jadi kita bisa misalkan waktu tempuh waktunya untuk mobil si A itu adalah T, maka waktu untuk mobil si B adalah T dikurang 3 jam karena menyusul 3 jam setelah mobil A berangkat ya. Nah, selanjutnya diketahui pula bahwa kedua mobil ini berangkat dari titik yang sama. Oke, dan katanya bertemu di suatu tempat. Oke, bertemu di suatu tempat. Kita misalkan titik temunya di sini. Ini A aksen, kemudian di sini B aksen. Nah, dari informasi ini, dari ilustrasi ini, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata mobil B jarak tempuhnya sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil A. Oke, nah jadi jarak tempuhnya sama. Sehingga untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan jarak tempuh mobil si B sama dengan jarak tempuh mobil, ya sama dengan jarak tempuh mobil A gitu ya teman-temannya. Oke, nah pertanyaannya masih ingat ya cara mencari jarak? Ya kalau sudah lupa-lupa ya saya ingatkan kembali caranya. Ingat saja Jokowi ya. Jadi jika jarak yang dicari maka tinggal kita kalikan kecepatan dan waktunya ya. Nah sekarang tinggal kita cek nih, berarti jaraknya si B itu berarti kecepatannya B 50 kali waktunya T dikurang 3 sama dengan jarak A itu berarti kecepatannya A 30 kali waktunya A adalah T. Nah selanjutnya biar angkanya tidak terlalu tinggi ya hasil kalinya, maka kita bisa sederhanakan seperti ini. Nah sekarang tinggal kita kali masuk nih, berarti nanti kita akan peroleh 5T dikurang 15 sama dengan 3T. Oke, sama dengan 3T. Berarti 5T dikurang 3T nanti kita akan dapat 2T, minus 15 nya kita bawa ke sebelah darinya 15, maka T itu sama dengan 15 dibagi 2 dapat 7,5. Ingat satuannya jam. Nah karena yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari titik keberangkatan ke titik temunya, maka tinggal kita substitusikan nilai T-nya ini ke persamaan jaraknya, rumus jaraknya. Terserah mau masuk di B atau masuk di A sama aja. Nah, biar lebih gampang kita masukkan ke persamaan jarak mobil A saja. Nah, sehingga nanti kita akan dapat nih 30 dikali dengan waktunya. Waktunya itu 7,5 jam. Maka nanti kita akan dapat hasil 225. Satuannya adalah kilometer. Maka jawabannya adalah error. Oke, gampang ya teman-teman ya. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa menurut nilai ujian fisika dan matematika di sekolah B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Jika diketahui P-nya itu persentase siswa sekolah B yang mendapat nilai fisika dan matematika sekurang-kurangnya 8 dan Q-nya diketahui 25%. Nah, adik-adik sekalian ya, jadi adik bisa perhatikan di tabel ini terdapat data nilai ujian fisika yang dapat nilai 7,
Ada yang dapat nilai 8 dan ada dapat nilai 9. Begitupun dengan ujian matematika, mulai dari nilai 6, 7, 8, dan 9. Nah, tapi pertanyaan di soal adalah kita fokusnya nilai fisika dan matematika yang sekurang-kurangnya 8. Oke, sekurang-kurangnya 8. Maka untuk menentukan banyak siswa yang nilai matematikanya sekurang-kurangnya 8, kita fokus dengan maka tinggal kita fokus dengan nilai 8 minimal dan boleh lebih, itu 9 ya. Oke, nilai 8 dan 9. Nah, setelah diperhatikan di tabel, maka siswa mendapat nilai sekurang-kurangnya 8 itu ada sejumlah 10 tambah 5 tambah 15 tambah 10 siswa, atau kalau ditotalkan ada sebanyak 40 siswa, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk menghitung berapa persentasenya atau nilai P-nya itu caranya 40 siswa tadi dibagi dengan jumlah siswa keseluruhan. Oke, kalau kita hitung jumlah siswa keseluruhan ini ada sebanyak 200 siswa. Lalu kita kali dengan 100%. Nah, jadi 100 per 200 itu ya kalau kita sempurnakan dapat 2, maka 40 dibagi 2 jawabannya adalah 20. Berarti nilai P-nya sama dengan 20%. Karena diketahui bahwa nilai Q-nya 25%, maka kesimpulannya adalah nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Maka jawaban yang tepat ada di option Bravo. Oke, cukup mudah ya teman-teman sekalian. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut untuk soal berikutnya. Seorang dibayar 180.000 untuk 1 hari kerja dan dikenakan denda Rp30.000 per hari apabila tidak bekerja. Jika pada akhir hari ke-40 ia menerima bersih Rp5.310.000, berapa hari ia tidak bekerja? Oke, jadi untuk soal seperti ini biar lebih gampang kita ubah ke bentuk persamaan matematika ya. Nah, jadi untuk membentuk kepersamaan matematikanya, coba kita cek variabelnya di sini. Ada hari kerja dan hari ia tidak bekerja. Nah, kita misalkan saja variabel hari kerja itu kita misalkan adalah X, dan hari dia tidak bekerja kita misalkan Y ya, biar lebih gampang nantinya nih. Nah, maka persamaan pertama yang bisa kita bentuk adalah 180.000 dikali banyak hari dia bekerja dikurang dengan, ya kenapa dikurang? Karena di sini ada kata denda. Kalau denda berarti uangnya berkurang ya. Dikurang dengan 30.000 dikali banyak hari dia tidak bekerja. Nah, sehingga total uangnya menjadi Rp5.310.000. Oke. Nah, biar lebih sederhana persamaannya, kita bisa sederhanakan seperti ini. Kita bagi 10.000 semua angkanya, lalu kita bagi 3, maka nanti persamaannya kita menjadi 6X dikurang Y sama dengan 177. Itu untuk persamaan pertama. Nah, untuk persamaan kedua, katanya di sini pada akhir hari keempat, berarti penguatannya selama 40 hari. Berarti 40 hari itu adalah X banyak hari dia bekerja, oke, ditambah dengan banyak hari dia tidak bekerja. Ini totalnya 40.000. Nah, sehingga dari kedua persamaan ini kita bisa langsung tambah saja biar variabelnya bisa habis. Maka nanti kita akan peroleh 7X sama dengan 217. Maka nilai X nya kita dapat 31 ya, 217 dibagi 7. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hari ya tidak bekerja atau nilai Y-nya. Nah, jadi untuk mencari nilai Y, untuk menemukan nilai Y, tinggal kita substitusi nilai X ke salah satu persamaan. Ya, biar lebih gampang kita substitusinya ke X tambah Y sama dengan 40. Sehingga karena 31, X-nya adalah 31 ditambah Y. Oke, X-nya 31 ditambah Y, hasilnya harus 40. Maka nilai Y, maka nilai Y-nya harus 9 supaya hasilnya 40. Maka jawabannya adalah
delta. Oke, cukup simpel teman-teman sekalian. Semoga sukses UTBK nantinya ya.